Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di bawah perhatian penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan keluar dari kelompok murid Dao Sekte dan berdiri di posisi tidak jauh dari Lei Qian. Tidak ada rasa takut di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyuman muncul. Siapa dia? Banyak orang di sekitar kerumunan agak terkejut ketika mereka melihat Lindong berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi bahwa orang yang akan mengambil tindakan adalah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan. Lagi pula, di antara murid-murid Sekte Dao, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk menyerang Lei Qian. Jelas sekali bahwa pemuda sebelum mereka bukanlah seseorang yang mereka kenali. Wang Yan, membiarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotormu. Apakah menurutmu aku orang yang penyayang dan baik hati? Ejek Lei Qian setelah dia melirik Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian, murid-murid Yuan Gate di belakangnya mulai tertawa terbahak-bahak saat mereka melirik Lindong dengan pandangan mengejek. Lindong dari Sekte Dao, tolong perlakukan aku dengan baik, kata Lindong sambil tersenyum tipis sambil menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Lindong. Setelah mendengar nama ini, jelas bahwa Lei Qian terkejut, sementara tawa menderu dari murid-murid Yuan Gate segera mereda saat mereka menatap ke arah Lindong dengan heran. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jadi, kamu memang punya reputasi. Lei Qian sedikit terkejut, namun, dia kembali sadar pada saat berikutnya. Sambil tersenyum tipis, dia mengulurkan tangannya. Di tengah telapak tangan, ada jepit rambut giok yang memancarkan fluoresensi samar. Aku agak tertarik padamu, karena kamu ingin menonjol, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa merebut ini dari tanganku, apa yang aku katakan sebelumnya akan tetap berlaku. Mata Lei Qian terpaku pada Lindong, sementara sudut mulutnya ditarik ke belakang perlahan membentuk lengkungan dingin. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa jika aku, Lei Qian mengambil tindakan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan olehku, kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Namun, niat dingin yang sedingin es mulai muncul dari dalam matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran besar dengan mereka berdua di dalamnya. Detik berikutnya, tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang akan digunakan murid baru dari Sekte Dao untuk merebut jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengambil langkah maju. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah serius ketika Yuan Power yang tak terbatas keluar darinya. Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan menembak langsung ke arah Lei Qian. Melihat tindakan Lindong, beberapa murid Yuan Gate segera tertawa dan berkomentar sinis. Kekuatan Lindong hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Meski kekuatan tempurnya luar biasa, Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan yang lainnya mengerutkan alis saat melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang dia dan tahu bahwa Lindong akan bertindak tanpa berpikir panjang. Karena dia telah memilih untuk melakukan sesuatu dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan segalanya. Saat bayangan itu dengan cepat membesar di mata Lei Qian, seringai dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya terang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi kekuatan Yuan yang mengamuk yang meletus jauh lebih kuat daripada praktisi tahap 9 Yuan Nirvana biasa. Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Lei Qian sebelum wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Mengambil langkah ke depan, pancaran cahaya yang cemerlang berfluktuasi dengan liar sebelum berubah menjadi kepala singa yang menyala di tinjunya yang mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Tinju singa yang bergemuruh. Tinju Lei Qian bergemuruh, segera menyebabkan auman singa yang dalam dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi cahaya yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke depan, menyebabkan tanah langsung retak menjadi jaringan retakan seperti jaring. Serangan Lei Qian cukup kejam dan dia tidak punya niat untuk bersikap lunak terhadap Lindong.
Jika tinjunya terhubung, bahkan ahli tahap 9 Yuan Nirvana akan menderita luka serius. Keduanya sangat cepat dan kejam. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kedua sosok itu bertabrakan dengan hebat seperti dua meteorit. Dalam tabrakan seperti itu, jelas bahwa Lindong akan dirugikan karena tinju Lei Qian cukup untuk menghancurkannya. Namun, menghadapi kerugian absolut ini, tidak ada sedikit pun kepanikan muncul di wajah Lindong. Pupil hitamnya masih tenang dan jernih tanpa menunjukkan tanda-tanda gangguan. Cahaya mengamuk dari kepalan tangan singa membesar dengan cepat di mata Lindong. Saat hati semua orang tiba-tiba terangkat sebagai antisipasi, senyuman aneh muncul di sudut mulut Lindong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh sebelum fluktuasi mulai terjadi. Saat tinju singa yang bergemuruh hendak mengenai dada Lindong, anehnya ia membeku. Itu hanya membeku sesaat, namun ketika para ahli bertarung, sekejap sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Saat tinju bercahaya itu hendak mengembun, tubuh Lindong telah melewati tubuh Lei Qian seperti hantu. Bang! Saat kedua sosok itu saling bersilangan, suara yang sangat rendah dan pengap tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, murid dari banyak orang di sekitarnya berkontraksi secara instan. Mereka diliputi rasa terkejut yang menjalar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Lei Qian tiba-tiba memerah setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya, menyebabkan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia menghantam batu besar dengan keras. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh batu itu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi awalnya mengejek para murid Yuan Gate langsung berubah lamban. Mereka menatap kosong pada pemandangan aneh di hadapan mereka. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika kedua sosok itu berpapasan satu sama lain. Orang yang seharusnya dikirim terbang seharusnya adalah bocah dari Sekte Dao. Ini. Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya juga sama-sama terkejut melihat pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan yang awalnya eksplosif tampaknya telah terhenti oleh situasi aneh ini. Di tengah keheningan yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak diliputi keterkejutan bergerak dan fokus pada sosok kurus yang dilintasi Lei Qian. Saat ini, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Seolah-olah tinju Lei Qian yang mengamuk bahkan belum menyentuh tubuhnya. Bang! Sosok Lei Qian yang menyesal keluar dari reruntuhan di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat bekas telapak tangan berwarna merah tua di dadanya, sementara ekspresi marah dan jahat telah menggantikan ekspresi wajahnya sebelumnya. Matanya berubah merah ketika dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung. Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah saat dia menyerang langsung ke arah Lindong. Aura pembunuhnya yang menakutkan membuat kulit kepala seseorang merinding. Namun, saat dia baru saja maju selusin langkah, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong, yang berada di kejauhan, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya, ada jepit rambut giok yang terpasang dengan aman sementara samar-samar mekar dengan cahaya, seolah-olah terus-menerus mengejek Lei Qian sambil berkilau. Jepit rambut itu telah direnggut. Setiap orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka sedikit lebih lebar. Sementara mata murid-murid Yuan Gate terbelalak seperti orang yang tenggelam dengan wajah penuh ketakutan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati area tersebut, menggulung debu yang beterbangan, hal itu membuat sekelompok orang tercengang. Awalnya mereka berasumsi bahwa ini akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu berakhir dengan cara yang lucu. Akhir cerita seperti itu jelas melampaui ekspektasi semua orang, termasuk ekspektasi Lei Qian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepit rambut di tangan Lindong, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kamu harus membayar, kata Lindong dengan santai sambil menatap Lei Qian sambil memainkan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi semakin sunyi. Di sebuah pavilion yang jauh, mata yang dalam dan jernih dari seorang wanita yang dingin dan cantik perlahan menunjukkan ekspresi terkejut pada saat ini. Apa yang terjadi? Di dalam pavilion, pria tampan itu memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia menatap area sunyi senyap di kejauhan sebelum bergumam dengan bingung.
Jelas sekali bahkan dia gagal menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertukaran sebelumnya. Dia menggunakan cara khusus dan membekukan Lei Qian dalam sekejap. Saat itu juga, Lin Dong menghindari serangannya dan memberikan serangan telapak tangan padanya sebelum merampas jepit rambut itu, kata Ling Qingzu dengan suara lembut sambil menatap sosok muda di kejauhan dengan matanya yang jernih. Ekspresi wajah pria itu sedikit berubah karena dia tidak percaya bahwa Lin Dong mampu melakukan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan dan penilaiannya benar-benar mencengangkan. Murid Dao Sekte ini benar-benar tidak sederhana, gumam pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Qian Lei, kemungkinan besar dia akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bulu mata tipis Ling Qingzu berkibar saat dia berkedip lembut. Kelopak matanya menutupi sepotong emosi kompleks yang muncul dari dalam matanya. Adegan sebelumnya yang terjadi dalam sekejap sudah cukup mengejutkan banyak orang. Hal ini terutama berlaku baginya karena dia tahu tentang latar belakang Lin Dong. Kejutan yang dia terima tidak diragukan lagi lebih besar. Siapa yang mengira bahwa pemuda dari keluarga cabang di kekaisaran tingkat rendah benar-benar mampu mencapai tahap ini hari ini? Mungkin kekuatan yang ditunjukkan Lin Dong hari ini tidak cukup untuk membuat Ling Qingzu ketakutan. Namun, kemajuannya cukup membuat emosi membanjiri pikirannya. Pemuda yang belum dewasa dan lemah itu akhirnya mencapai apa yang telah dia nyatakan di masa lalu. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibirnya dengan gigi putih mutiaranya. Setelah beberapa saat, bahkan dengan temperamennya yang pendiam dan dingin, dia masih tidak bisa menahan diri saat dia menghela nafas dengan lembut. Jelas sekali bahwa keadaan pikirannya yang tenang seperti danau kini dibuat kacau oleh sosok familiar yang sekali lagi muncul di hadapannya. Hal seperti itu jarang terpikir olehnya. Terlebih lagi, hal itu terjadi lagi karena orang yang sama. Silakan membayar. Saat suara penuh ejekan Lin Dong bergema di area yang sekarang sunyi senyap itu, ekspresi tidak percaya muncul di wajah semua orang. Pada saat berikutnya, tatapan demi tatapan tidak bisa tidak fokus pada Lei Qian. Saat ini, ekspresinya berfluktuasi, sementara tatapan gelap di matanya begitu kaya hingga tidak bisa dihapus. Raja Guntur Kecil, salah satu dari 3 raja kecil Gerbang Yuan, sebenarnya dibodohi di tempat ini. Dalam pertukaran cepat pencahayaan sebelumnya, bahkan Lei Qian sendiri hanya bisa merasakan tubuhnya membeku sesaat. Pada saat berikutnya, serangan telapak tangan menghantam dadanya dengan kejam. Dari awal sampai akhir, dia bahkan belum melakukan kontak dengan sudut pakaian Lin Dong. Tidak diragukan lagi ini merupakan penghinaan besar bagi Lei Qian. Kamu mendekati kematian. Ekspresi wajah Lei Qian yang berfluktuasi akhirnya memadat di sisi yang menyeramkan. Dia meraung dengan suara rendah saat dia menatap Lin Dong dengan kemarahan muncul dari matanya. Para anggota Yuan Gate benar-benar tidak punya moral. Mereka bahkan tidak bisa menepati janji yang paling mendasar, kata Lin Dong sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, cukup banyak penonton di sekitarnya yang menganggukkan kepala. Sebagai penonton, mereka jelas menyadari bagaimana keseluruhan peristiwa itu terjadi. Kesepakatan itu diprakarsai oleh Lei Qian sendiri. Jika dia gagal menepati janjinya sendiri, dia pasti akan terlihat sedikit tercela. Selain itu, dia adalah murid sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Meskipun tak seorang pun berani mengejeknya karena prestise dan kekuatan yang melekat pada nama Gerbang Yuan, tatapan mengejek mereka menyebabkan ekspresi Lei Qian dan murid-murid Gerbang Yuan berubah menjadi tidak wajar. Baik, aku mengaku kalah, bocah. Sebaiknya kau berdoa agar kau tidak menemui Gerbang Yuan kami setelah kompetisi sekte besar dimulai. Lei Qian menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang mengamuk, sebelum dia tiba-tiba berkata kepada Lin Dong dengan sikap mengancam. Lin Dong tersenyum tipis. Saat melihat penampilannya, kemarahan di hati Lei Qian hampir mencapai titik di mana kepalanya akan meledak. Lei Qian dengan paksa berbalik, menolak melihat senyuman di wajah Lin Dong, yang mungkin akan membuatnya gila. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melihat ke arah batu tempat seorang pria parubaya duduk di bawah penghalang cahaya. Dia adalah pemilik kios yang menjual harta karun jiwa jepit rambut. Dengan sangat antusias, dia menyaksikan pertarungan antara Lin Dong dan Lei Qian dari awal hingga akhir. Itu tidak mahal, 6 juta pil nirvana, kata pria parubaya berbaju abu-abu.
Ketika dia melihat ekspresi suram Lei Qian, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia menyeringai. Omong kosong, saat aku mendengarmu mendiskusikan harga dengannya sebelumnya, itu hanya 3 juta pil nirvana. Jiang Tao langsung berseru marah setelah mendengar kata-kata pria itu. Lei Qian menatap dengan muram pada pria parubaya berbaju abu-abu. Namun, pada akhirnya, kemarahannya tidak meledak. Dengan sentakan tangannya, cahaya yang mengandung kekuatan menakutkan muncul dan melesat dengan kejam ke arahnya. Bang! Menanggapi serangan Lei Qian, pria parubaya itu hanya tersenyum. Yuan Power tanpa batas mengalir deras di telapak tangannya, sebelum ia mengirimkannya bertabrakan dengan cahaya lampu. Saat cahayanya menyebar, benda itu berubah menjadi tas Qian Kun berwarna perak. Oh, terima kasih banyak. Sambil mengalihkan pandangannya ke tas Qian Kun di tangannya, pria parubaya itu tersenyum tipis sebelum berbicara. Mata Lei Qian sedikit terfokus saat dia menatap pria parubaya itu. Tanpa niat sedikit pun untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu, dia membalikkan tubuhnya dan dengan dingin menatap Lindong. Saya harap Dao Sekte Anda tidak akan sia-sia seperti sebelumnya, jika tidak. Saat suara suram Lei Qian terdengar, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid Yuan Gate yang muram dan mendorong mereka keluar dari kerumunan. Dengan cepat menghilang ke kejauhan, mereka tampak seperti sedang melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Kakak senior yang perkasa, Lindong. Setelah murid-murid Yuan Gate pergi, suara perayaan segera terdengar di antara para murid Sekte Dao. Cukup banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Bagaimanapun, banyak bentrokan skala kecil dan besar telah terjadi antara gerbang Yuan dan Sekte Dao selama bertahun-tahun. Namun, mereka jarang berhasil unggul. Oleh karena itu, setelah Lindong menggagalkan Qian Lei kali ini, mereka semua merasa gembira dan gembira. Lindong tersenyum. Segera, dia berbalik dan melemparkan jepit rambut giok di tangannya ke Ying Huan-Huan dan berkata, "Ini, anggap ini sebagai hadiah dariku." Ying Huan-Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut itu, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Mengangkat kepalanya, dia mengirimkan senyuman manis ke arah Lindong. Penampilannya yang menggemaskan ternyata berbeda dari seperti kecil biasanya. "Artinya sangat hebat, kamu telah menyembunyikan dirimu sangat dalam," kata Wang Yan sambil berjalan mendekat, suaranya mengandung keheranan dan kegembiraan yang jarang terlihat. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan sedikit mengangkat pandangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat dia melihat ke lantai atas sebuah pavilion di kejauhan, dia melihat sosok pendiam, dingin, dan menyendiri yang mengenakan pakaian putih muncul dalam pandangannya. Saat itu, senyuman di wajahnya perlahan mulai menegang. Meski jaraknya berjauhan, dua pasang mata bertemu di udara. Seketika, kedua tubuh mereka membeku, sementara ekspresi rumit muncul di hati mereka. Pergerakan Lindong jelas diketahui oleh Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. Saat mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan dan melihat sosok yang pendiam dan dingin, ekspresi wajah mereka sedikit berubah. Itu adalah Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Benar saja, dia adalah pemimpin kompetisi sekte besar kali ini, kata Wang Yan dengan suara lembut. Saat dia menatap sosok cantik itu, gejolak muncul bahkan di hati seperti dia yang sudah agak mati rasa. Wanita itu benar-benar mempesona. Dia telah benar-benar menyihir jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Namun, sampai sekarang, belum ada yang berhasil menggerakkan hatinya. Wang Yan mendecakkan bibirnya sebelum tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dengan suasana sekitarnya. Pada saat berikutnya, dia sepertinya merasakan keributan menyebar dari sekelilingnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sosok cantik dengan gaun putih seperti salju tiba-tiba melayang dari pavilion. Di bawah perhatian orang banyak, dia secara bertahap turun ke depan Lindong. Suara sorak-sorai dari para murid Sekte Dao secara spontan terhenti, dan mereka semua menatap dengan takjub pada anggota generasi muda wanita paling terkenal di wilayah Suan Timur. Di bawah perhatian penonton, dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Tanpa mengatakan apapun, dia diam-diam menatap Lindong dengan matanya yang jernih dan dingin. Pemandangan ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sangat aneh. Di bawah suasana aneh itu, Lindong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tersenyum.
Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan ke arah Ling Qingzu saat tawa yang rumit terdengar. Senang bertemu denganmu, saya Lindong dari Kekaisaran Yan Agung. Tawa Lindong memiliki rasa yang agak rumit karena bergema di distrik pencarian harta karun yang agak sepi. Segera setelah itu, sejumlah orang melihat ke arah tangan yang dia ulurkan ke arah Ling Qingzu, dan semuanya tertegun sejenak. Apakah orang ini tidak tahu siapa yang berdiri di hadapannya? Dia adalah salah satu anggota generasi muda paling mempesona di wilayah Suan Timur. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super telah mencoba segala daya mereka hanya untuk membuat kecantikan ini tersenyum. Namun, hingga hari ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dekat dengannya. Namun, orang ini justru mengulurkan tangannya sedemikian rupa. Tentu saja, bukan hanya mereka saja yang merasa demikian. Bahkan Wang Yan, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya tercengang dengan tindakan Lindong. Jika dia mengabaikannya di depan orang banyak, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Namun, Lindong benar-benar mengabaikan berbagai tatapan aneh dari sekelilingnya. Matanya hanya berisi sedikit perasaan rumit saat dia diam-diam menatap wanita cantik ini, yang tampaknya menjadi lebih dingin dan cantik dibandingkan 5 tahun lalu. Adegan di masa lalu sekali lagi muncul dari dalam pikirannya. Seolah-olah hal itu baru terjadi kemarin. Mata jernih Ling Qingzu juga menatap Lindong. Wajah mudanya tidak lagi memiliki pancaran kekanak-kanakan yang sama seperti dulu. Terlebih lagi, saat dia menatapnya, matanya yang cerah tidak lagi menghindari matanya. Ini karena dia saat ini memiliki kualifikasi untuk mengabaikan lingkaran cahaya yang mempesona di sekelilingnya. Itu adalah pertukaran tatapan yang setara. Bulu mata Ling Qingzu berkedip lembut. Dia menyadari betapa besarnya upaya yang telah dilakukan pemuda sebelum dia ini selama 5 tahun terakhir untuk mencapai tahap ini. Istana kemurnian tertinggi 9 surga, Ling Qingzu. Matanya yang seperti danau yang tenang, akhirnya sedikit beriak pada saat ini. Setelah itu, Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang lembut di depan banyak mata yang tertegun dan dengan lembut menjabat tangan Lindong. Sentuhan di antara keduanya sedingin batu giok, sementara kegelisahan mengalir di bawah permukaan yang tenang itu. Sentuhan tangan mereka sehalus batu giok, sementara rasa dingin tampak meresap ke dalam tulang mereka. Pada saat ini, sinar matahari menyebar dari atas langit, tampak seperti pilar cahaya yang membungkus keduanya. Pemandangan ini agak mempesona. Namun, jabat tangan lembut mereka hanya berlangsung sesaat, sebelum kedua belah pihak secara bersamaan menarik tangan mereka. Lindong bisa merasakan tatapan di sekitarnya langsung berubah panas setelah dia menarik tangannya. Tampaknya mereka ingin membuat ribuan lubang di tubuhnya. Selamat, kamu telah mencapai apa yang kamu janjikan saat itu. Ling Qingzu menarik tangannya ke dalam lengan bajunya. Tangannya sedikit melengkung dan tampak sedikit lembab. Setelah itu, dia menatap pemuda di hadapannya dan berkata dengan lembut. Mulut Lindong tersenyum. Untuk membuat wanita sombong seperti dia mengucapkan kata-kata seperti itu, rasa pencapaian yang dia rasakan bahkan lebih menyenangkan daripada memaksa Lei Qian untuk mundur secara menyedihkan sebelumnya. Jangan khawatir, saya belum berani mengatakan pernyataan itu. Lindong berkata sambil tersenyum. Samar-samar dia bisa merasakan riak kuat dari dalam tubuh Ling Qingzu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada fluktuasi Lei Qian. Jelas, masih ada kesenjangan antara dia dan dia saat ini meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin. Jika kamu mengatakannya, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Ling Qingzu menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, gejolak yang melintas di mata jernihnya dengan tenang mengungkapkan bahwa dia memang sedikit terpengaruh oleh kata-katanya. Semua penonton bingung dengan percakapan mereka. Namun, keduanya memahaminya dengan sangat baik. Keduanya jelas tahu bahwa jika Lindong mengucapkan kata-kata itu sekarang, itu akan menyebabkan keributan yang menakutkan. Lindong juga kemungkinan akan menjadi duri di mata banyak pemuda jenius dari berbagai sekte super. Ini jelas bukan waktu dan tempat untuk menunjukkan kesombongan masa mudanya. Berkinerja baik selama kompetisi sekte besar. Tidak mudah menghadapi Yuan Gate. Ling Qingzu jelas tidak terbiasa berbicara terlalu lama dengan seorang pria di depan orang banyak. Oleh karena itu, dia hanya mengucapkan kata-kata itu dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Saya akan mencari kesempatan untuk mengucapkan kata-kata itu.
Lindong tiba-tiba berkata sambil melihat Ling Qingzu berbalik. Kamu harus mengatakannya setelah kamu yakin bahwa kamu dapat mempertahankan hidupmu setelah mengatakannya. Tubuh Ling Qingzu berhenti. Setelah itu, jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat melesat ke kejauhan. Setelah kepergian Ling Qingzu, mata seluruh distrik segera tertuju pada Lindong. Meski perbincangan di antara mereka berdua benar-benar membingungkan, tampaknya ini menyiratkan bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong dan Ling Qingzu bertemu. Terlebih lagi, percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sederhana. Ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Beberapa orang saling memandang dan membentuk kesimpulan yang menyebabkan hati mereka merasa sangat tidak senang. Dia sebenarnya kenal dengan Ling Qingzu. Wang Yan bergumam kaget. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk. Dia melirik punggung Lindong dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di sampingnya, yang tiba-tiba menjadi bisu. Apakah kamu baik-baik saja? Ying Xiaoxiao dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kemungkinan besar banyak wanita muda akan merasa kecewa di depan Ling Qingzu, yang luar biasa dalam segala aspek. Wanita muda itu dengan lembut menggelengkan kepalanya di depan mata Ying Xiaoxiao. Segera setelah itu, dia mengangkat bibirnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang besar menatap ke tempat di mana Ling Qingzu menghilang. Setelah itu, dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Ying Xiaoxiao, saya akan menjadi lebih luar biasa dari dia. Ying Xiaoxiao terkejut sesaat. Ketika dia melihat wajah cerah dan cantik wanita muda itu, dia tampak melihat rona biru sedingin es muncul di mata wanita muda itu sedikit demi sedikit. Ying Xiaoxiao agak terkejut. Sepertinya wanita muda di depannya akan mengalami metamorfosis sempurna suatu hari nanti. Pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menjadi lebih mempesona daripada Ling Qingzu. Kakak percaya padamu. Ying Xiaoxiao tidak tahu dari mana emosi ini muncul. Namun, dia jelas sangat senang saat melihat Ying Huan tidak merasa sedih karena penampilan Ling Qianzu. Segera, dia mengusap kepala wanita muda itu dan tertawa pelan. Ying Huan tertawa manis, sementara rona biru sedingin es di matanya menghilang dengan tenang. Namun, kemungkinan besar bahkan dia sendiri tidak merasakan bahwa di kedalaman pupil matanya, warna hitam legam perlahan mulai menyatu dengan warna biru sedingin es. Karena penampilan Ling Qingzu, wanita muda ini, yang biasanya mengikuti arus, tampaknya telah membangkitkan rasa bangga jauh di dalam tulangnya, dan ini menyebabkan perubahan tertentu dalam dirinya semakin cepat. Pada saat ini, Lindong juga menarik pandangannya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Pertemuan 5 tahun kemudian ternyata tidak seheboh yang dibayangkannya. Keduanya dengan tenang saling memandang dan berbicara dengan tenang. Setelah itu, mereka berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Namun, ini bagus. Lindong tersenyum. Meskipun saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan 5 tahun lalu, dia masih belum terlalu memukau di mata Ling Qingzu, yang matanya sudah terbiasa melihat orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa Lindong menunjukkan emosi seperti itu kemungkinan besar karena status dan kekuasaan Lindong sekarang sangat berbeda dibandingkan 5 tahun lalu. Meskipun kejadian tak terduga saat itu memaksa mereka berdua ke dalam situasi absurd yang membuat mereka berdua lengah, Lindong tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa wanita seperti Ling Qingzu akan bersumpah cinta abadi padanya karena kejadian seperti itu. Burung phoenix yang sombong seperti dia tidak akan pernah bisa dipertahankan bahkan oleh pohon sikamor yang paling indah sekalipun. Lindong berbalik dan melihat tatapan aneh yang diarahkan oleh kelompok Wang Yan padanya. Dia tanpa sadar terbatuk-batuk dan merentangkan tangannya. Kamu kenal dia? Wang Yan tanpa sadar bertanya. Dia merasa seperti dia terlalu banyak bicara hari ini. Seolah-olah dia telah benar-benar berubah dari biasanya yang pendiam dan kesepian. Namun, dia tidak punya pilihan. Prestasi yang dicapai Lindong hari ini menyebabkan dia tanpa sadar berbicara lebih banyak. Kami bertemu sekali 5 tahun lalu di Kekaisaran Yan Agung. Lindong dengan lembut mengangguk dan berkata. Wang Yan, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas tidak menyangka keduanya pernah bertemu 5 tahun lalu. Namun, seharusnya ada perbedaan status yang besar di antara mereka berdua saat itu. Namun, mereka masih bertemu. Kelompok itu bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua.
Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Lindong tidak memikirkan topik ini. Dia segera melambaikan tangannya dan baru saja hendak pergi ketika matanya mengarah ke batu di dalam penghalang cahaya, tempat pria parubaya berpakaian abu-abu berada sebelumnya. Saat ini, ada lebih dari selusin kelompok cahaya di atas batu. Fluktuasi yang kuat dipancarkan dari kelompok cahaya itu. Jelas sekali, itu adalah harta karun jiwa yang kuat. Namun, mata Lindong tidak bertahan lama pada gugusan cahaya itu. Sebaliknya, matanya beralih dan akhirnya mendarat di sudut. Ada kumpulan cahaya yang agak redup di tempat itu. Gugus cahaya berisi kuali tembaga rusak berwarna merah tua seukuran telapak tangan. Jimat batu di dalam tubuhnya tampak bergetar ketika mata Lindong tertuju pada kuali tembaga berwarna merah tua yang rusak. Fluktuasi itu sangat kecil, tapi masih terdeteksi oleh Lindong. Segera, matanya terfokus dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Saat berikutnya, setelah sedikit ragu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak menyembunyikan niatnya sambil memegang kuali tembaga di tangannya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah pria parubaya berpakaian abu-abu itu.